Marcus Rashford bukanlah pemain yang datang ke Manchester United dengan label bintang besar sejak awal. Ia tumbuh dari sistem akademi klub setelah bergabung dengan Manchester United sejak usia 7 tahun dan menjalani perjalanan panjang sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan di tim utama. Pada Februari 2016, ketika usianya baru 18 tahun, Rashford tiba-tiba berada di pusat perhatian setelah dimasukkan ke dalam susunan pemain untuk menghadapi FC Midtjylland di Liga Eropa. Tidak banyak yang memperkirakan bahwa malam tersebut akan menjadi awal dari sebuah cerita besar. Rashford mencetak 2 gol dalam debut seniornya dan membantu United menang 5-1. Dari seorang pemain akademi yang sebelumnya hanya dikenal oleh lingkungan internal klub, namanya mulai dibicarakan oleh publik sepak bola Inggris. Yang membuat cerita tersebut semakin menarik adalah apa yang terjadi hanya beberapa hari kemudian. Dalam debutnya di Premier League, Rashford kembali mencetak 2 gol ketika Manchester United menghadapi Arsenal di Old Trafford. Ia bukan hanya mencetak gol, tetapi menunjukkan keberanian yang biasanya sulit ditemukan pada pemain berusia 18 tahun. Pergerakannya agresif, kecepatannya membuat pertahanan lawan kerepotan, sementara penyelesaian akhirnya terlihat jauh lebih matang dibandingkan usianya. Dalam waktu yang sangat singkat, Rashford berubah dari pemain muda yang belum dikenal luas menjadi salah satu wajah baru Manchester United. Bahkan situs resmi klub mencatat bahwa ia mencetak brace dalam debut Liga Eropa dan kembali mencetak 2 gol dalam debut Premier League melawan Arsenal. Bagi seorang anak akademi, itu adalah awal yang nyaris sempurna. Namun yang membuat Rashford berbeda bukan hanya jumlah gol pada masa awal kariernya. Ia muncul pada periode ketika Manchester United sedang mencari kembali identitasnya setelah era Sir Alex Ferguson berakhir. Klub memang masih memiliki nama besar, tetapi tidak lagi memiliki dominasi seperti masa sebelumnya. Karena itu, kemunculan pemain muda dari akademi selalu membawa harapan yang lebih besar daripada sekedar kemampuan bermain sepak bola. Rashford seolah menjadi simbol bahwa Manchester United masih memiliki kemampuan untuk melahirkan pemain dari dalam klub. Ia berasal dari Manchester, tumbuh melalui Akademi United, kemudian menembus tim utama dengan cara yang begitu cepat. Dalam dirinya, para pendukung melihat sesuatu yang sangat familiar dengan tradisi klub. Pemain muda, berani, lapar dan memiliki hubungan emosional dengan seragam yang dikenakannya. Perjalanan Rashford kemudian berkembang jauh melampaui sekedar kisah pemain muda yang mencetak gol pada debutnya. Ia segera mendapatkan kesempatan di tim nasional Inggris dan bahkan mencetak gol dalam pertandingan internasional pertamanya pada usia yang sangat muda. Ia juga masuk ke dalam skuad Inggris untuk Euro 2016 dan kemudian tampil di Piala Dunia 2018. Di level klub, ia perlahan berubah dari pemain pelapis menjadi bagian penting dari lini depan Manchester United. Pada 2022-2023, puncak sementara kariernya datang ketika ia mencetak 30 gol di semua kompetisi, sebuah catatan yang menjadikannya pemain United pertama yang mencapai angka tersebut dalam satu musim selama sekitar 1 dekade. Musim itu juga membuatnya mendapatkan penghargaan Sir Matt Busby Player of the Year. Saat itu, rasanya sangat mudah membayangkan Rashford sebagai salah satu pemain yang akan menjadi wajah Manchester United untuk bertahun-tahun ke depan. Tetapi sepak bola seringkali tidak berjalan mengikuti perkiraan manusia. Setelah musim 2022-2023 yang luar biasa, perjalanan Rashford mulai memasuki fase yang jauh lebih rumit. Performa yang sebelumnya terlihat begitu meyakinkan, perlahan tidak lagi konsisten, sementara ekspektasi terhadap dirinya justru semakin tinggi. Manchester United bukan klub yang mudah memberikan waktu panjang kepada pemain yang dianggap memiliki potensi besar, terlebih ketika pemain tersebut sudah menjadi salah satu penerima gaji tertinggi di skuad. Pada Juli 2023, Rashford menandatangani kontrak baru berdurasi 5 tahun setelah musim terbaiknya. Sebuah keputusan yang pada saat itu terlihat sangat masuk akal. Namun beberapa musim kemudian, kontrak tersebut justru menjadi salah satu faktor yang membuat situasinya semakin sulit ketika performanya menurun. Dari sinilah cerita Rashford mulai berubah, dari anak akademi yang dianggap sebagai harapan, menjadi pemain bintang yang harus membuktikan bahwa dirinya masih layak mendapatkan kepercayaan besar dari Manchester United.
Setelah mencetak 30 gol di semua kompetisi pada musim 2022-2023, Marcus Rashford sebenarnya memasuki musim berikutnya dengan status yang jauh berbeda. Ia bukan lagi sekedar pemain akademi yang sedang berkembang atau penyerang muda yang masih mencari tempat. Rashford sudah menjadi salah satu pemain paling penting di Manchester United, salah satu wajah klub, dan pemain yang diharapkan mampu memimpin lini depan dalam jangka panjang. Pada musim panas 2023, Manchester United pun memberikan kontrak baru berdurasi 5 tahun kepadanya. Keputusan tersebut terasa wajar karena Rashford baru saja menjalani salah satu musim terbaik dalam kariernya. Namun sepak bola tidak selalu bergerak mengikuti logika musim sebelumnya. Ketika musim 2023-2024 dimulai, pemain yang beberapa bulan sebelumnya terlihat begitu tajam, perlahan mulai mencari kembali permainan terbaiknya. Penurunan itu tentu tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu alasan sederhana. Performa sebuah tim ikut mempengaruhi pemain, begitu pula sebaliknya. Manchester United sendiri sedang berada dalam periode yang tidak stabil, dengan hasil yang naik turun dan perubahan besar dalam cara bermain tim. Dalam situasi seperti itu, Rashford seringkali menjadi sorotan karena posisinya sebagai salah satu pemain paling terkenal dan berpenghasilan tertinggi di skuad. Ketika ia gagal mencetak gol, kritik datang lebih cepat. Ketika bahasa tubuhnya terlihat kurang meyakinkan, perdebatan langsung meluas. Dan ketika Manchester United kalah, Rashford kembali menjadi salah satu nama yang paling sering dibicarakan. Di klub sebesar United, menjadi pemain utama memang membawa kebanggaan, tetapi pada saat yang sama, juga berarti setiap penurunan performa akan diperhatikan dengan jauh lebih tajam. Perubahan suasana semakin terasa karena standar yang digunakan untuk menilai Rashford sudah berubah. Ia tidak lagi dibandingkan dengan pemain muda berusia 18 tahun yang baru melakukan debut. Ia dibandingkan dengan Rashford yang mencetak 30 gol semusim. Inilah sisi sulit dari seorang pemain yang pernah mencapai puncak. Ketika standar terbaikmu sudah begitu tinggi, performa yang sebenarnya masih cukup baik pun bisa terlihat mengecewakan jika tidak mampu mendekati level sebelumnya. Rashford kemudian berada dalam situasi seperti itu. Banyak orang tidak lagi melihat perjalanan panjangnya atau tekanan yang ia hadapi, melainkan hanya membandingkan jumlah gol, kontribusi dan konsistensinya dengan musim terbaiknya. Dari situlah perlahan muncul pertanyaan yang sebelumnya nyaris tidak pernah terdengar. Apakah Rashford masih benar-benar menjadi pemain yang tepat untuk membawa masa depan Manchester United? Tekanan tersebut kemudian berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar daripada sekedar persoalan gol. Beberapa keputusan dan aktivitasnya di luar lapangan ikut menjadi perhatian publik, sementara setiap kesalahan kecil terasa semakin besar karena dilakukan oleh pemain dengan status sebesar Rashford. Situasi itu membuat hubungan antara pemain, klub dan sebagian pendukung menjadi semakin sensitif. Tidak semua kritik terhadap Rashford selalu berkaitan dengan kualitas teknisnya. Ada pula perdebatan mengenai komitmen, sikap dan apakah ia masih memiliki rasa lapar yang sama seperti ketika pertama kali muncul dari akademi. Tentu penilaian seperti itu tidak pernah bisa disederhanakan hanya berdasarkan satu atau dua pertandingan. Namun dalam sepak bola modern, persepsi seringkali tumbuh lebih cepat daripada fakta. Dan ketika persepsi mulai berubah, seorang pahlawan pun bisa perlahan kehilangan tempat istimewanya di mata publik. Masalah terbesar bagi Rashford mungkin bukan hanya fakta bahwa performanya menurun, tetapi karena penurunan itu terjadi ketika Manchester United juga sedang mencari arah baru. Klub membutuhkan perubahan, skuad membutuhkan penyegaran, dan tekanan untuk segera kembali bersaing di level tertinggi semakin besar. Dalam kondisi seperti itu, status sebagai pemain lokal atau lulusan akademi tidak lagi cukup untuk menjamin tempat di tim. Rashford masih memiliki kontrak panjang hingga 2028, tetapi masa depan seorang pemain sepak bola tidak selalu ditentukan oleh lamanya kontrak. Seiring waktu, muncul kesan bahwa hubungan yang dahulu begitu kuat antara Rashford dan Manchester United mulai memasuki titik paling rapuh. Dan ketika Ruben Amorim datang membawa pendekatan dan standar baru, situasi yang sebelumnya hanya berupa penurunan performa, perlahan berubah menjadi persoalan yang jauh lebih serius. Rashford tidak lagi hanya berjuang untuk menemukan kembali golnya, tetapi mulai berjuang untuk mempertahankan tempatnya sendiri di klub yang sejak kecil menjadi rumahnya. Ada satu titik ketika masalah Marcus Rashford tidak lagi sekedar soal performa di lapangan. Kedatangan Ruben Amorim sebagai pelatih Manchester United membawa perubahan besar dalam cara klub melihat masa depan skuad, dan Rashford menjadi salah satu pemain yang paling terdampak.
Pada Desember 2024, Amorim secara terbuka mengatakan bahwa dirinya ingin melihat standar latihan dan performa yang lebih tinggi dari para pemainnya. Tidak lama kemudian, Rashford mulai kehilangan tempat dalam rencana utama sang pelatih. Bahkan pada pertandingan melawan Manchester City, namanya tidak masuk skuad bersama Alejandro Garnacho. Bagi Rashford, ini bukan lagi sekedar kehilangan posisi sebagai starter. Untuk pertama kalinya sejak menembus tim utama, ia benar-benar berada di luar lingkaran utama Manchester United. Situasi itu kemudian semakin rumit setelah Rashford mengatakan kepada media bahwa dirinya siap menghadapi tantangan baru di luar Old Trafford. Pernyataan tersebut menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan kariernya, karena seorang pemain yang sejak kecil dibesarkan Manchester United akhirnya secara terbuka membuka kemungkinan untuk meninggalkan klub. Namun keputusan tersebut juga bisa dipahami dari sudut pandang yang berbeda. Rashford membutuhkan lingkungan baru untuk menemukan kembali kepercayaan dirinya, sementara Manchester United membutuhkan pemain yang benar-benar sesuai dengan tuntutan pelatih baru. Pada titik itu, keduanya seperti sedang berjalan ke arah yang berbeda. Tidak ada satu pihak yang bisa dengan mudah disebut sebagai satu-satunya penyebab masalah, karena hubungan antara pemain dan klub memang sudah terlanjur mengalami keretakan. Dan ketika kepercayaan mulai hilang, mempertahankan hubungan lama seringkali justru menjadi lebih sulit daripada memulai sesuatu yang baru. Januari 2025 akhirnya menjadi babak baru. Rashford meninggalkan Manchester United untuk pertama kalinya dalam karier seniornya dan bergabung dengan Aston Villa dengan status pinjaman hingga akhir musim. Kepindahan itu menarik, karena Villa bukanlah klub yang hanya menawarkan tempat berlindung bagi pemain yang sedang kehilangan arah. Di sana Rashford mendapatkan kesempatan untuk bermain, mendapatkan kembali menit pertandingan, dan membuktikan bahwa masalahnya bukan berarti kemampuan sepak bolanya telah hilang. Periode di Villa menjadi semacam ruang untuk bernafas setelah beberapa bulan yang penuh tekanan. Ia tidak lagi setiap hari berada di pusat perdebatan mengenai masa depannya di Manchester United. Ia bisa kembali berkonsentrasi pada hal paling dasar dalam sepak bola, bermain, berlari, menciptakan peluang dan mencetak gol. Namun masa peminjaman tersebut pada akhirnya belum menjadi jawaban permanen untuk masa depannya. Setelah musim 2024-2025 berakhir, Rashford kembali menghadapi pertanyaan yang sama. Manchester United masih memiliki kontraknya hingga 2028, tetapi hubungan yang sebelumnya begitu kuat sudah berubah. Tidak ada lagi gambaran sederhana mengenai Rashford sebagai pemain akademi yang akan menjadi salah satu wajah klub selama bertahun-tahun. Sebaliknya, ia menjadi aset dengan nilai transfer besar yang juga memiliki beban gaji tinggi. Dalam situasi seperti ini, keputusan klub bukan hanya soal apakah Rashford masih bisa bermain bagus, tetapi juga apakah kedua pihak masih memiliki masa depan yang sama. Ketika musim panas 2025 datang, jalan keluar akhirnya muncul dari Spanyol. Barcelona datang dengan tawaran peminjaman, dan pada 23 Juni 2025, Manchester United serta Barcelona secara resmi mencapai kesepakatan untuk meminjamkan Rashford hingga 30 Juni 2026, lengkap dengan opsi pembelian. Menariknya, Barcelona bukan sekedar tempat baru bagi Rashford untuk melanjutkan karir. Klub Katalan tersebut memberikan sesuatu yang sudah lama ia butuhkan, kesempatan untuk memulai kembali tanpa harus terus-menerus dibandingkan dengan masa lalu. Rashford datang ke Barcelona dengan tantangan besar, karena ia harus beradaptasi dengan tuntutan sepak bola yang berbeda, lingkungan baru, serta persaingan dengan pemain-pemain berkualitas seperti Lamine Yamal dan Rafinha. Namun perlahan ia menemukan kembali kontribusinya. Pada musim 2025-2026, Rashford mencatat 14 gol dan 12 assist menurut data resmi Barcelona, sekaligus membantu klub meraih La Liga dan kembali mendapatkan tempat di skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026. Bahkan golnya melawan Real Madrid pada Mei 2026 ikut membantu Barcelona memastikan gelar Liga. Dari pemain yang sempat tersisih di Manchester United, Rashford kembali menjadi pemain yang diperhitungkan di level tertinggi. Musim 2025-2026 di Barcelona sebenarnya memberikan Rashford sesuatu yang sudah lama ia cari, kesempatan untuk kembali merasa penting. Di bawah Hansi Flick, ia bukan lagi pemain yang setiap gerak-geriknya dikaitkan dengan konflik di Manchester United. Ia datang sebagai pemain pinjaman, memakai nomor 14, lalu perlahan menemukan ritmenya di lingkungan yang berbeda. Barcelona bahkan mencatat bahwa Rashford menjadi salah satu kontributor mereka sejak awal musim, dengan 6 gol dan 5 assist hanya dari 14 pertandingan pada November 2025. Performa itu kemudian berkembang sepanjang musim, dan ia menjadi bagian dari tim yang berhasil memenangkan La Liga. Salah satu momen yang paling berkesan datang ketika Rashford mencetak gol dalam kemenangan Barcelona melawan Real Madrid yang ikut memastikan gelar Liga. Dari pemain yang sempat dianggap tidak lagi memiliki masa depan di Old Trafford, ia kembali menunjukkan bahwa kemampuan terbaiknya sebenarnya belum hilang.
Performa di Barcelona juga membuka kembali pintu yang sebelumnya sempat tertutup bersama tim nasional Inggris. Thomas Tuchel memasukkan Rashford ke dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026, sebuah keputusan yang menunjukkan bahwa perjalanan kariernya belum selesai. Rashford memang bukan lagi pemain muda yang muncul secara mengejutkan seperti pada 2016, tetapi pengalaman bertahun-tahun membuatnya menjadi pemain yang memiliki kemampuan berbeda. Ia sudah melewati Euro, Piala Dunia, tekanan Manchester United, masa-masa kehilangan kepercayaan diri, hingga pengalaman bermain di luar Inggris. Pada Piala Dunia 2026, Rashford bahkan kembali mencatat sejarah dengan menyamai catatan penampilan Piala Dunia Peter Shilton setelah tampil untuk Inggris di turnamen tersebut. Ia memang tidak menjadi pusat perhatian utama seperti Jude Bellingham atau Harry Kane, tetapi kehadirannya menunjukkan satu hal penting. Rashford masih dipercaya berada di level tertinggi sepak bola Inggris. Namun, justru setelah semuanya terlihat mulai membaik, muncul kenyataan yang cukup pahit. Barcelona ternyata tidak menggunakan opsi pembelian yang terdapat dalam kesepakatan peminjaman Rashford. Pada akhirnya, Rashford harus kembali ke Manchester United setelah satu musim di Spanyol. Barcelona memilih memperkuat sektor sayap dengan mendatangkan Anthony Gordon, sementara Manchester United sendiri tidak ingin kembali meminjamkan Rashford dan lebih memilih menjualnya secara permanen jika ada tawaran yang sesuai. Situasinya menjadi agak ironis. Rashford pergi dari Manchester United untuk menyelamatkan kariernya, berhasil menunjukkan performa yang lebih baik di Barcelona, tetapi klub tersebut tetap tidak mengambilnya secara permanen. Sementara Manchester United yang dahulu adalah tempat yang harus ia datangi kembali, sepak bola terkadang memang membawa seorang pemain kembali ke titik awal, tetapi dengan pengalaman yang sama sekali berbeda. Kini, pada awal musim 2026-2027, cerita Rashford memasuki babak yang mungkin paling menentukan. Ia kembali ke Carrington dan diproyeksikan bergabung dengan skuad Manchester United di bawah Michael Carrick. Yang menarik, situasi ini berbeda dengan masa Ruben Amorim. Tidak ada masalah pribadi yang diketahui antara Rashford dan Carrick, sehingga secara teori terdapat ruang untuk membangun kembali hubungan profesional dari awal. Namun, Rashford juga harus menerima kenyataan bahwa ia tidak lagi memiliki status yang sama seperti beberapa tahun lalu. Nomor 10 yang pernah menjadi miliknya, kini telah diberikan kepada Matheus Cunha, sehingga ia berpotensi menggunakan nomor 14. Detil kecil seperti pergantian nomor tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi seorang pemain yang pernah menjadi salah satu wajah klub, itu menggambarkan bagaimana banyak hal yang telah berubah. Rashford kini tidak kembali sebagai pahlawan lama, ia kembali sebagai pemain yang harus merebut kembali kepercayaan. Dan mungkin disitulah inti sebenarnya dari kisah Rashford. Menyelamatkan karier bukan berarti kembali ke masa lalu dan berharap semuanya berjalan seperti dahulu. Ia tidak bisa kembali menjadi Rashford usia 18 tahun yang mencetak 2 gol dalam debut Premier League. Ia juga tidak bisa menghapus begitu saja masa-masa sulit di Manchester United, kritik terhadap performanya, ataupun keputusan klub untuk meminjamkannya. Tetapi ia masih memiliki sesuatu yang jauh lebih penting, kesempatan. Barcelona telah menunjukkan bahwa Rashford masih mampu memberikan kontribusi di level tinggi. Piala Dunia 2026 kembali membawanya ke panggung terbesar, dan sekarang Manchester United memberinya ruang untuk memulai kembali. Apakah akhirnya ia akan bertahan atau kembali pergi? Belum menjadi sepenuhnya cerita yang selesai, tetapi satu hal sudah jelas. Perjalanan Rashford bukan kisah tentang seorang pemain yang tiba-tiba kehilangan kemampuan bermain sepak bola. Ini adalah kisah tentang seorang pemain yang harus belajar kembali bagaimana menemukan dirinya sendiri setelah ekspektasi, tekanan dan perubahan lingkungan membuatnya kehilangan arah, dan jika ia mampu melakukannya di Old Trafford, mungkin babak yang selama ini dianggap sebagai akhir justru akan menjadi awal dari cerita kedua dalam kariernya.